Halo teman-teman, saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat seni membatik, yaitu warisan budaya di Indonesia yang sangat berharga. Batik adalah seni menghias kain dengan lilin malam dan pewarna. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Pada tahun 2009, batik Indonesia bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Riki Haidar Satria, perwakilan dari teman-teman saya ingin menanyakan beberapa sesuatu mengenai membatik. Sebelumnya dengan saudara siapa saya berbicara? Nama saya Nail. Baik, pertama di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapat Mbaknya mengenai batik di Indonesia sekarang terutama di era modern. Mulai turun ya peminatnya, mulai banyak yang pelan-pelan meninggalkan untuk batik sendiri, meskipun kalau di daerah-daerah seperti di sini, di Jogja atau di Solo itu masih banyak untuk pengrajinnya, tapi kalau untuk yang di kota-kota besar itu sudah mulai ditinggalkan untuk yang batik tradisional. Jadi banyaknya itu mungkin cuman yang print, batik yang cetak aja gitu. Kalau yang secara tradisional yang benar-benar batik itu sudah mulai hilang lah gitu, sudah mulai kurang peminatnya seperti itu. Terima kasih. Kemudian bagaimana cara Mbaknya mengembangkan batik melalui galeri ini, terutama di era anak muda sekarang yang mungkin sudah kurang minat mengenai batik? Nah, salah satunya dengan membuka eduwisata ini. Jadi lebih ke mengenalkan kepada muda-mudi, terutama anak-anak ya. Kalau ini kan edukasinya ditujukan untuk yang anak-anak kecil-kecil, seperti itu. Kita juga biasanya kedatangan tamu dari seperti SMK atau sekolah-sekolah SMP, bahkan SD pun ada, mereka belajar untuk membatik, untuk mengenal kembali, untuk kemudian bisa melanjutkan gitu, nggak hilang gitu untuk batiknya sendiri. Jadi salah satunya dengan membuka edukasi wisata itu. Kemudian ada proses paling penting dalam membatik itu di bagian apa sih? Oke, kalau menurut saya yang paling penting itu di pas nyantingnya. Jadi pertama itu kan dari kain kosong itu digambar dulu, di sketsa pakai pensil, setelah itu dicanting. Nah, paling penting itu di proses pencantingan karena itu merupakan proses pembentukan untuk si motifnya. Jadi kalau nyantingnya itu misalkan kurang tidak betul, nanti untuk masuk ke proses selanjutnya pewarnaan juga pasti akan terpengaruh. Jadi paling penting yang nyantingnya itu harus sempurna dulu. Berarti tergantung nyanting awalnya itu ya? Ya. Kemudian yang terakhir ya kayak ini, bagaimana langkah-langkah membatik terutama bagi yang baru mau mulai membatik? Oke. Jadi secara simpelnya aja ya, dari kain putih itu nanti disketsa dulu, terus dicanting. Nyantingnya itu pakai alat namanya canting sama malam. Cairannya itu namanya malam. Nah, cantingnya seperti ini. Cairannya itu dari lilin dicampur sama sarang lebah yang sudah diambil madunya, sama ada minyaknya. Nah, itu dipanaskan. Jadi dia leleh, jadi cair. Nah, itu nanti yang menggambarnya, tintanya itu dari itu, terus menggunakan penanya itu, canting itu digambar sesuai polanya. Nanti setelah selesai itu harus dicek, jadi depan belakang itu harus sama, dalam artian goresannya itu harus tembus sampai ke belakang kainnya gitu. Nah, contohnya kayak gini, goresannya harus tembus ke belakang. Nanti setelah itu melalui proses pewarnaan. Kalau yang paling simpel itu satu warna, itu pewarna celup. Jadi dicelup ke cairan pewarnanya, sudah selesai nanti tinggal direbus. Perebusan itu untuk ngilangin lilin malamnya. Jadi malam itu kan lilin, jadi kalau kena panas nanti dia leleh lagi, hilang. Nah, yang tadi ketutup malam itu warnanya tetap putih seperti kain aslinya pas sebelum diwarna. Nah, tadi sudah ada juga kan prakteknya, coba. Nah, seperti itu yang paling simpel. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Aman. Terima kasih. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.